Santapan Harian Kamis 7 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang ke-7, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami ingin berjumpa denganmu ya Kristus di dalam kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Roma 7 ayat 1-12. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita sehingga kita berbuah bagi maut. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Namun dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu tanpa hukum Taurat aku hidup. Namun sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan dengan perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat itu kudus dan perintah itu juga kudus, benar, dan baik. Sahabat Santapan Harian, apa yang kita rasakan jika kita dikatakan sebagai milik Allah? Bahagia atau biasa saja? Hidup dalam tabiat daging berarti membiarkan hawa nafsu dosa menguasai diri kita dan membuahkan maut. Hidup di dalam tuntutan hukum Taurat yang sempurna dapat diibaratkan sebagai sebuah kurungan yang membuat Paulus mengenal dosa, merasakan berbagai keinginan dosa, dan tidak mampu melihat hidup. Namun, ketika Paulus menyadari bahwa seluruh hidupnya telah menjadi milik Allah, ia tahu bahwa dirinya telah dibebaskan. Bagi Paulus, menjadi milik Allah adalah kebahagiaan luar biasa yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia miliki sebelumnya. Kematian dan kebangkitan Kristus sudah cukup untuk menjamin keselamatannya. Itulah alasan bagi Paulus untuk melayani dalam keadaan baru. Artinya, ia melayani bukan karena hukum Taurat yang ia pelajari sebagai seorang Yahudi, tetapi
karena Roh Allah yang telah menyelamatkan dan mengubahkan dirinya. Setiap orang percaya adalah milik Allah yang menghasilkan buah, yang membawa hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Tepatnya, hidup dalam kasih Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi dunia ini. Inilah pentingnya kita memiliki kesadaran sebagai milik Allah agar dunia ini percaya siapa Allah yang telah memberi keselamatan melalui Kristus dengan anugerahnya. Tanggung jawab sebagai milik Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang ada pengorbanan yang perlu dilakukan. Seperti Paulus yang bertekad kuat untuk bersaksi tentang dirinya sebagai milik Allah, sekalipun ada banyak tantangan, penolakan, dan fitnah yang ia hadapi. Kita adalah milik Allah yang istimewa. Keistimewaan kita terbukti ketika kita berbuat benar, bukan hanya karena perbuatan jahat dilarang, tetapi karena menyadari bahwa kebenaran itulah yang mau kita hasilkan. Jadikanlah setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita buah dari kasih-Nya, sehingga setiap orang yang mengenal kita bisa merasakan kebaikan dan kasih Allah dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tanpa-Mu kami pasti terhilang. Tolonglah kami menjangkau sesama kami dengan meneruskan belas kasih-Mu yang melimpah. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin.